Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap di pagi hari ini kalian diberikan kesehatan dan selalu bersemangat ya dalam belajar. Nah, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya betul, kita akan belajar statistika mengenai pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman dalam pembelajaran kali ini. Yuk angkat tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Coba sekarang ibu mau cek dulu semangatnya ya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat dua. Yes, yes. Yes, yes. You are the best, the best, the best, yes. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menyebutkan data diri dan lingkungan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menjelaskan cara mengumpulkan data dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis data diri atau lingkungan dengan percaya diri. Yang keempat, melalui pengamatan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat mengumpulkan data dengan percaya diri. Nah, tadi sempat disinggung mengenai statistika. Apa itu statistika? Statistika termasuk juga ke dalam cabang ilmu matematika, yakni ilmu yang mempelajari tentang pengambilan, pengolahan, serta penyajian data. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Terdapat beberapa cara untuk menyajikan suatu data. Data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, di sini terdapat contoh mengenai data diri. Yang pertama, ada data diri dari seorang anak perempuan, dan yang kedua, ada data diri dari seorang anak laki-laki. Yang pertama, data diri dari seorang perempuan, namanya Siti, tinggi badan 130 cm, berat badan 40 kg, golongan darah O, dan ukuran sepatunya 35. Kemudian, data diri dari seorang anak laki-laki bernama Udin, tinggi badan 150 cm, berat badan 50 kg,
golongan darah A, dan ukuran sepatu 36. Dari contoh tersebut, kita mendapatkan sebuah informasi untuk dijadikan pengumpulan suatu data. Terdapat beberapa cara untuk menyajikan suatu data, di antaranya melalui tes, wawancara, isian singkat, dan pencatatan langsung. Yang pertama, ada tes. Tes merupakan informasi perkembangan belajar siswa yang dilihat dari nilai ulangan. Biasanya, tes dilakukan di setiap akhir pembahasan guru dengan mengadakan ulangan harian atau di akhir semester. Tes juga digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Hasil tes akan mendapatkan data skor seperti ini. Ini merupakan contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Nah, yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Contohnya, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman kelasnya. Siti mengadakan wawancara kepada teman-temannya. Maka dari itu, narasumbernya yaitu siswa-siswi kelas 5 dan daftar pertanyaannya yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Dan yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Maka Siti dapat memperoleh hasil wawancaranya yaitu hasil wawancara dari Edo. Edo menyukai buah pepaya dan buah yang tidak disukainya adalah pisang. Beni menyukai buah mangga dan buah yang tidak disukainya adalah pepaya. Dayu menyukai buah jeruk. Buah yang tidak disukainya adalah pepaya. Dan Lani menyukai buah apel. Buah yang tidak disukainya adalah mangga. Nah, yang ketiga ada isian singkat. Isian singkat merupakan cara pengumpulan data dengan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data secara tidak langsung atau penanya tidak langsung bertanya jawab dengan orang yang ditanyakannya. Nah, contohnya seperti ini. Pengumpulan data dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembaran isian. Hasilnya kemudian dapat dikumpulkan. Nah, yang terakhir, dalam pengumpulan data ada pencatatan langsung. Pencatatan langsung bagian dari pengumpulan data dengan observasi. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Nah, misalnya data yang ingin diketahui yaitu mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan terlebih dahulu sebuah tabel berikut ini. Nah, jadi nanti hasil pengamatannya tentang berat badan tersebut dapat dicatat langsung di kolom berat badan. Dapat dipahami anak-anak mengenai pengumpulan data. Nah, selanjutnya
kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai penyajian data. Ada yang tahu apa itu penyajian data? Coba acungkan tangannya. Ya, sepertinya tidak ada ya. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan di mana kita mengumpulkan beberapa data kemudian disajikan dalam berbagai bentuk, diantaranya salah satunya yaitu dalam bentuk diagram batang. Ada yang tahu apa itu diagram batang? Nah, diagram batang itu diagram yang berbentuk persegi panjang yang memiliki frekuensi nilai data tertentu. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memperlihatkan bagaimana bentuk diagram batang. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu contoh bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu anak-anak memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu judul, sumbu tegak, dan sumbu datar. Nah, di dalam contoh diagram batang ini, Judul diagram batang ini adalah jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota R. Sedangkan sumbu tegaknya diisi dengan angka 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, dan 1600. Dan untuk sumbu datarnya diisi dengan SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang biru itu merupakan diagram batangnya, diagram persegi panjang yang memiliki frekuensi nilai data tertentu. Nah, anak-anak, diagram batang juga memiliki dua jenis, yaitu diantaranya diagram batang tegak atau disebut juga dengan diagram batang vertikal, di mana diagram batangnya digambar ke atas. Sedangkan yang kedua yaitu diagram batang mendatar atau horizontal, di mana gambar diagram batangnya digambar ke samping. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang. Pertama, buat sumbu mendatar atau horizontal dan tegak atau vertikal. Nah, untuk diagram batang tegak, tuliskan nilai atau nama data pada sumbu mendatar dan frekuensi dari masing-masing nilai atau nama pada sumbu tegak. Sedangkan untuk diagram batang mendatar, tuliskan nilai atau nama data pada sumbu tegak dan frekuensi dari masing-masing nilai atau nama pada sumbu mendatar, serta label keterangan pada kedua sumbu tersebut. Kemudian setelah itu, buatlah persegi panjang yang sesuai antara nilai atau nama masing-masing data dengan frekuensinya. Dan langkah terakhir, yaitu langkah ketiga, beri nama diagram batang sesuai dengan data yang diberikan. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal mengenai diagram batang. Anak-anak, sekarang kita akan berlatih pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sebelumnya, kita simak dulu ya percakapan berikut ini. Data yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Karena data belum tersusun, maka kita susun data-data tersebut. Nah, setelah data tersebut tersusun, mari kita kelompokkan mulai dari angka 35 itu ada berapa? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Angka 37 ada
ada 5 dan angka 39 ada 4 dan angka 40 ada 7. Setelah data tersusun, selanjutnya kita menggambar diagram batang. Yang pertama, membuat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Sumbu X itu adalah sumbu di mana tertera berat badan. Nah, sumbu Y itu adalah jumlah siswanya. Langsung saja kita masukkan berat badan 35 itu ada 4 orang dan 37 ada 5 orang, 39 ada 4 orang dan 40 ada 7 orang. Nah, diagram gambarnya seperti ini anak-anak. Dengan diagram batang dapat membantu kita dalam membaca dan menyimpulkan data. Kesimpulan data berat badan siswa teringan yaitu 35 kg dengan jumlah 4 orang dan terberat itu 40 kg dengan jumlah 7 orang. Ayo berlatih, perhatikan gambar diagram batang tersebut. Dari data diagram batang tersebut, buah manakah yang paling disukai oleh anak-anak panti asuhan Al-Hikmah? Yuk, mari kita kerjakan bersama. Penyelesaian. Diketahui jumlah buah apel yang termakan 25 buah, jumlah buah mangga yang termakan 20 buah, jumlah buah anggur yang termakan 30 buah, jumlah buah semangka yang termakan 15 buah. Ditanyakan, jenis buah manakah yang paling disukai oleh anak-anak panti asuhan Al-Hikmah? Dari data diagram batang tersebut dapat diketahui bahwa buah yang paling disukai oleh anak-anak panti asuhan Al-Hikmah yakni buah anggur, karena buah anggur adalah buah yang paling banyak termakan oleh anak-anak panti asuhan Al-Hikmah, yaitu 30 buah anggur. Ayo kita berlatih ke pertanyaan selanjutnya. Ayo kerjakan. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Diagram batang di atas menunjukkan hasil ujian praktik ibadah sholat. Dari data di atas, jika kelulusan ujian adalah siswa yang mendapatkan nilai 80 ke atas, maka berapakah jumlah siswa yang lulus? Mari kita selesaikan. Diketahui siswa yang mendapat nilai 68 orang, siswa yang mendapat nilai 70 5 orang, siswa yang mendapat nilai 80 10 orang, siswa yang mendapat nilai 90 6 orang. Ditanyakan berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80 ke atas? Jawab, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 80 ditambah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90 sama dengan 10 orang tambah 6 orang sama dengan 16 orang. Jadi siswa yang lulus ujian praktik ibadah sholat adalah 16 orang. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali ya tentang pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah anak-anak, tadi sudah belajar ya, pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan cara apa aja? Pertama, tes. Kedua, wawancara atau bertanya langsung. Yang ketiga itu isian singkat. Dan yang terakhir, pencatatan secara langsung. Oke, betul ya. Nah, tadi juga kita mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, tadi udah dibahas ya mengenai langkah-langkahnya, cara membuat diagram batang dan membaca diagram batang itu seperti apa. Dan kita juga dapat menganalisis data yang ada dalam bentuk diagram batang. Oke anak-anak, kalian sudah paham semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, minggu depan kalian persiapkan ya untuk pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk luas, yaitu dalam bentuk diagram tabel,
diagram daftar, diagram gambar, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang juga ya. Nanti minggu depan kita ulas kembali. Oke anak-anak, hari ini kita selesai pembelajarannya. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.